video kali ini aku mau sharing-sharing sama kalian, cerita-cerita sama kalian gimana sih caranya aku menyembuhkan penyakit lambung aku. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa di like dulu dan di subscribe di bawah guys. Jadi di sini aku mau cerita awal mula aku kena penyakit lambung itu kenapa. Dimulai dari tahun 2017-18an itu aku mulai ngerjain skripsi, dan disitu aku bener-bener stres banget sampai aku itu nggak menjaga pola makan aku guys. Jadi setiap aku bangun tidur jam 5 itu aku udah setelah sholat subuh ya, itu aku udah prepare untuk mengerjakan skripsi aku dari jam 6 sampai malam, kadang jam 11, jam 12. Pokoknya bener-bener aku ngelembur banget. Nah setelah itu di tengah-tengah itu aku udah seminar proposal. Di seminar proposal itu aku bener-bener stres banget karena aku itu dapat penguji yang bener-bener super killer banget. Dosen yang bener-bener legendaris di kampus aku, yang terkenal galak banget sama mahasiswanya, itu jadi penguji aku guys. Itu bener-bener aku tuh kayak drop banget gitu loh guys, kayak pikiran terus itu. Nah setelah itu juga aku tuh makanya juga nggak teratur, makanya juga yang instan-instan. Kalian tahu dong gimana sih orang anak kuliahan yang lagi bikin skripsi, pasti dia tuh makannya itu Indomie lagi, makan sayur juga kurang, makan buah-buahan kurang, pokoknya kurang banget. Setelah itu sampai sebulan itu aku bener-bener stres banget, sampai aku itu bimbingan sama penguji aku itu kayak dilama-lamain, dan itu bikin aku tambah stres guys. Kemudian aku juga lagi ngurusin berkas-berkas ya, itu juga membutuhkan pikiran banget, tenaga banget. Jadi aku bener-bener stres banget sampai berat badanku bener-bener turun drastis 39 kilo. Aku tingginya 165 ya, itu bener-bener kurus banget guys. Jadi itu aku ngerasain sakit, awalnya sakit mah ya, itu aku rasain ini sakit apa, aku nggak pedulikan. Tapi nggak langsung instan saat itu juga. Setelah aku sudah wisuda itu kayak tiba-tiba mah itu kayak yang sering buang air besar, maksudnya buang air besar yang kayak diare gitu loh guys. Dan itu mulesnya minta ampun, sedikit-sedikit BAB-nya itu kayak cuma 1 tetes aja, itu bener-bener mules banget guys. Nah setelah itu aku juga ngerasain radang itu yang gak sembuh-sembuh guys. Kayak radang itu di tenggorokan tuh bener-bener ganjel banget, sakit. Itu awal mula aku terkena penyakit asam lambung. Nah di akhir Desember 2019 yang lagi marak-maraknya COVID-19 itu tiba-tiba aja aku tuh kayak drop gitu, drop banget, sakit, sesak napas, kayak bener-bener kayak gejala COVID gitu guys. Nyium nggak bisa, ngerasain rasa nggak bisa, dan itu berlanjut sampai berapa bulan guys. Itu bener-bener aku ngerasain kayak perut itu bener-bener gak enak, kayak sesak napas terus, kayak aku itu bahkan naik tangga itu bener-bener ngos-ngosan, kayak napas itu pendek banget gitu loh guys. Nah di bulan berikutnya itu kayak lagi gempar-gemparnya waktu dalgona coffee itu loh guys, yang lagi viral gitu. Aku udah nyoba si dalgona coffee, aku buat konten. Setelah itu mubazir, daripada dibuang aku minum, dan ternyata rasanya enak. Nah setelah itu besoknya itu bener-bener aduh kayak orang mau meninggoy. Aku bener-bener pusing banget, gak hilang-hilang. Perut itu rasanya perih banget, sakit banget, pokoknya bener-bener pengen mual terus. Dan akhirnya aku periksa ke dokter di desa aku ya, itu dapat obat seperti ini. Dan itu bener-bener enak banget, pakai obat itu langsung kayak lebih mendingan gitu loh guys. Jadi setelah aku ngerasain sakit itu langsung aku berobat ke situ. Tapi setelah itu aku ngerasain obat ini kok udah nggak manjur lagi di aku ya. Mungkin itu awal-awalnya penyakit lambung aku semakin parah ya guys. Pokoknya setelah itu aku cari-cari obat, dan aku menemukannya di apotek langganan aku di daerah Jawa Tengah ya. Itu aku bilang aja sama apotekernya, aku ngerasain mual, perut bener-bener kayak begah, kayak
banyak angin, kayak nusuk-nusuk. Pokoknya aku ceritain semua keluhanku dan aku dikasih obat, dan setelah aku dikasih obat itu kayak rasanya udah mendingan. Setelah itu aku kan ngekos di daerah Jawa Timur ya, itu bulan April Mei kalau nggak salah. Itu aku makanku itu bener-bener kayak mie instan, terus mie gelas, terus kalian tahu kan anak kos itu sukanya yang instan-instan kalau lagi malas keluar, karena keluar juga jauh banget yang jual makanan ya. Nah akhirnya itu bener-bener aku ngerasain kalau mau tidur itu nggak bisa banget guys. Rasanya tuh di dadak tuh bener-bener sesak banget, napas itu kayak pendek banget. Bahkan di suatu hari itu aku ngerasain kayak bener-bener pusing keliengan banget, mual, bener-bener kayak ngerasain itu aku itu besok masih bisa hidup nggak ya. Pokoknya yang di pikiranku itu cuma itu aja guys, kayak nggak optimis gitu loh kalau aku bakal sembuh gitu loh. Pokoknya tiap mau tidur itu nggak bisa banget karena saking ngerasain sakitnya itu tadi ya. Setelah itu, setelah 3 bulan kemudian aku pulang kampung, itu aku masih ngerasain sama. Setiap mau tidur itu kayak dada sakit, kayak sesak napas tuh, sering banget sesak napas, sering banget mual, pusing. Tapi itu nggak terlalu parah banget ya menurut aku. Kemudian di bulan berikutnya aku ngekos lagi, dan di situ kayak tanda-tandanya tuh kayak semakin parah gitu loh guys. Kayak nggak bisa tidur banget, sesak napas terus tiap hari, itu kayak mual terus bawaannya. Bahkan itu waktu aku di bis mau berangkat ke kos itu tuh bener-bener aku tuh di bis itu kayak keliengan, kayak orang yang sendawa terus tiap detik bahkan ya. Dan aku tuh bener-bener gak kuat dengan angin. Jadi kalau aku milih bus itu yang gak ber-AC guys. Jadi kalau panas itu malah bikin badan aku lebih enakan. Tapi kalau dingin banget itu kayak bawaannya pengen mual terus, pengen sendawa, pusing. Bahkan meskipun aku pakai bis yang ekonomi yang gak AC, itu aku pakai jaket itu tebel banget. Meskipun orang-orang di sekitar aku tuh kayak kepanasan, tapi aku kayak nyaman gitu dengan hawa yang panas. Jadi tubuh aku lebih kayak nggak gampang sendawa gitu loh. Jadi aku bener-bener nggak kuat banget sama angin guys. Nah di Desember 2021 itu aku bener-bener paniknya. Pikiranku cuma, ini aku besok masih hidup nggak ya? Ini umur aku masih panjang nggak ya? Ini aku bisa sembuh nggak ya? Pokoknya pikiranku itu kayak orang mati. Terus kalau aku dengar orang ada yang meninggal itu kayak takut banget guys. Bener-bener depresi banget, pikiran kemana-mana. Ditambah aku tuh ngerasain perut aku tuh kayak nggak seperti biasanya, pusing tiap hari, mual, bahkan tiap pagi itu kayak mual banget. Nyium ini nyium itu kayak mual banget, nyium parfum bahkan kayak nggak kuat banget. Kena angin sedikit pun ya, di luar rumah itu aku kena angin sedikit pun itu kayak nggak tahan banget guys. Jadi perut aku tuh ngerasain kayak udah parah banget guys, pindah-pindah gitu loh, kayak di sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah tengah, sebelah belakang. Pokoknya di bagian perut itu kayak pindah-pindah, rasanya tuh sakit banget. Sakitnya yang kayak nyeri banget, nyeri perih gitu loh guys. Dan di bagian ulu hati, bagian tengah itu kayak bener-bener kalau dipegang sakit banget, minta ampun ya. Itu bener-bener sakit, dan di dada bener-bener sesak. Napas itu nggak bisa panjang ya. Bahkan kalau aku sholat itu, bacaan yang panjang itu kayak nggak kuat gitu loh guys. Aku baca Al-Quran juga kayak nafas aku tuh kayak ngos-ngosan, nggak kuat banget. Di jantung aku tuh kayak deg-degan itu kayak kenceng banget, sampai baju aku tuh kayak getar-getar. Aku tuh sampai panik banget, ini kenapa sih, aku sakit apa sih. Aku ngerasain juga tubuh aku kayak nyeri di bagian seluruh tubuh. Di bagian dada sini kayak nusuk banget sampai ke belakang. Pokoknya nyeri banget. Pokoknya sakit ini tuh nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya guys. Bener-bener rasanya yang tahu hanya orang-orang yang udah kena penyakit lambung.
Dan sampai bulan Januari itu 2022 itu masih sakit, masih ngerasain sakit. Februari itu masih sakit, dan sekarang Maret itu udah agak mendingan ya, karena aku udah berjuang gimana sih caranya menyembuhkan penyakit ini, gimana sih obatnya yang bagus. Nah, jadi itu sedikit cerita dari aku, gimana sih awal mulanya aku kena penyakit asam lambung ini, dari mulai mah lagi asam lambung. Guys, karena ini durasinya udah cukup panjang ya, aku sampai di sini aja. Di video terbaru aku akan update lagi cerita aku ya, lanjutan dari video ini. Nanti aku akan taruh linknya di description box atau di kolom komentar, kalian bisa klik lanjutan dari video ini. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like dulu dan di subscribe di bawah.